Antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo adalah hubungan yang baik. Halo teman-teman, wah apa kabarnya nih semuanya? Saya harap teman-teman semua sehat-sehat saja ya teman-teman ya. Ini kali ini saya jujur aja ini santai aja kita ya. Ini mengenai politik ya, politik di bangsa kita negara Indonesia Raya ini ya. Saat ini kita mau membahas mengenai Pak Hasto Kristianto ya, Sekjen PDIP teman-teman ya. Jujur saya nggak tahu teman-teman ya. Kita membahasnya dengan santai ya teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman seperti apa dan bagaimana. Saya itu jujur ya. Saya mau bikin channel ini sebenarnya ingin bagaimana sebenarnya komunikasi politik. Jujur berapa kali Pak Hasto ini ngomong berbicara di depan. Saya nggak tahu apakah saya yang goblok atau yang bodoh gitu ya kan memahami ya teman-teman, atau memang karena begitulah bahasa politiknya. Nah, teman-teman semua ya, teman-temanku semuanya, yuk kita saksikan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto mulai dari menanggapi dari Pak Prabowo ya, soal Soekarno dan mengenai hubungan Pak Prabowo dengan Bu Megawati gitu ya. Yuk kita saksikan sekarang juga teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru melihat channel ini, jangan lupa teman-teman subscribe dan like dan komen teman-temannya ya. Yuk kita saksikan sampai habis ya supaya tidak gagal paham guys. Yuk kita saksikan. Seperti yang sering kami sampaikan bahwa secara pribadi hubungan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo adalah hubungan yang baik, saling menghormati dan juga memiliki kesejarahan yang panjang. Sehingga tentu saja ini menjadi suatu landasan yang baik jadi dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Kemudian dalam Rakornas PAN Pak Prabowo sempat menyebutkan soal pemerintahan yang tidak boleh diganggu, jangan diganggu kalau tidak mau bergabung begitu. Lalu kemudian juga sempat mencolek soal Bung Karno dalam milik semua, bukan milik satu partai begitu. Ini apakah PDI Perjuangan merasa tersindir begitu dengan pernyataan? Terkait dengan Bung Karno, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, memang Bung Karno tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi milik warga bangsa juga, karena Bung Karno bercita-cita untuk merombak sistem internasional yang anarkis menjadi sistem internasional yang mengedepankan kesetaraan antar warga bangsa, yang menentang berbagai bentuk penindasan dalam seluruh aspek kehidupan, mengedepankan kemanusiaan, keadilan. Bahkan Bung Karno mengusulkan Pancasila menjadi piagam dari perserikatan bangsa-bangsa untuk membangun suatu tata dunia yang baru. Nah, bagi PDI Perjuangan, kesejarahan dengan Bung Karno itu sangat kuat karena akar dari PDI Perjuangan adalah PNI yang didirikan oleh Bung Karno dan menggelorakan suatu semangat kemerdekaan Indonesia saat itu dengan mengorganisir rakyat. PDI Perjuangan secara konsisten menjabarkan ide, gagasan, pemikiran, cita-cita Bung Karno dalam seluruh nafas kehidupan partai dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga karena emotional bonding itulah PDI Perjuangan yang paling konsisten di dalam menjabarkan seluruh pemikiran Bung Karno itu, khususnya terkait dengan ideologi Pancasila, spirit mewujudkan Trisakti. Sekiranya partai lain juga akan menjalankan hal yang sama dengan PDI Perjuangan, dengan emotional bonding Bung Karno, pemikiran-pemikiran Bung Karno, ya tentu saja kami welcome. Dan kemudian terkait dengan bagaimana tatanan sistem pemerintahan dibangun, ya kita melihat bahwa bagian dari suatu hukum alam tentang pentingnya check and balances, tentang pentingnya fungsi-fungsi di dalam teori politik. Ada yang berada dalam pemerintahan, ada yang berada di luar pemerintahan, ada yang menjalankan fungsi-fungsi penyeimbang, sehingga representasi dari rakyat itu betul-betul terwakili. Nah, bagaimana sikap PDI Perjuangan? Kami belum memutuskan hal itu karena menyangkut hal yang sangat strategis. Kami mendengarkan bagaimana masukan anak ranting, PAC, DPC, masukan arus bawah, karena PDI Perjuangan adalah partai yang dibangun dari kekuatan arus bawah itu. Nah, itu dia teman-teman, pernyataan dari Pak Hasto dari awal sampai akhir teman-teman, dari apa yang kita dengarkan. Nah, menurut teman-teman bagaimana tuh ya?
pada mengerti nggak apa yang disampaikan oleh Pak Hasto? Pada nyangkut nggak? Ya jujur aja sih kalau saya sih nyangkut sih, tapi dikit-dikit aja. Nah menurut teman-teman bagaimana? Yuk kita berdiskusi di kolom komentar teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru melihat channel ini, yuk silakan tulis di kolom komentar dari kota mana, daerah mana teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-temannya. Biar channel ini semakin kita kembangkan dan biar channel ini bisa mendapatkan hal positif dan menghibur tentunya buat teman-teman semua. Dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang baru di channel ini.